with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Yao Lai menduduki peringkat kedua di Sekte Dewa Iblis. Dia biasanya menyegel dirinya sendiri untuk berkultivasi, jarang muncul sama sekali. Meskipun ada perselisihan sesekali antara Sekte Dewa Setan dan Sekte Catatan Surgawi, sangat jarang bagi mereka untuk berbenturan dengan para ahli di alam leluhurnya bela diri atau lebih tinggi. Meskipun Sekte Dewa Iblis jauh lebih kuat daripada Sekte Catatan Surgawi, itu masih terbukti sangat sulit bagi Sekte Dewa Iblis untuk menghancurkan Sekte Catatan Surgawi. Itu hanya akan mengakibatkan kerugian dari kedua belah pihak. Selain itu, jika Sekte Catatan Surgawi diserang, 5 sekte lainnya pasti tidak akan tinggal diam. 3 sekte besar iblis dan 6 sekte ilahi selalu hidup berdampingan dengan damai. Nangong Xianyin merasa sangat tidak nyaman karena Sekte Dewa Iblis tiba-tiba menyerang hari ini dengan sangat agresif. Meskipun kekuatan Sekte Catatan Surgawi telah sangat meningkat karena elikir suci Nili baru-baru ini, mereka masih terlalu lemah melawan Sekte Dewa Iblis. Yao Lai mengambil bentuk aura iblis yang memenuhi langit. Dia memukul arai besar-besaran catatan surgawi dengan telapak tangannya. Nangong Xianyin menanggapi dengan teriakan marah. Catatan surgawi dimanifestasikan sebagai energi tak berbentuk dalam arai besar catatan surgawi untuk menahan aura iblis yang tak terbatas. Arai besar catatan surgawi sedikit bergetar tapi masih bisa menahannya sendiri. Sayangnya, murid-murid biasa dari surgawi menderita sebagai akibatnya. Aura iblis korosif merambah mereka saat mereka jatuh dari langit sambil mengeluarkan tangisan tragis. Master Sekte, kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi dengan kekuatan kita. Bagaimana iblis ini, Yao Lai, menjadi gitu kuat? Beberapa ahli realem martial ancestor mengungkapkan ekspresi menyakitkan. Aura iblis yang tak tertembus tampaknya merusak segalanya, perlahan mencairkan kekuatan mereka. Master Sekte, tidak diketahui apakah Yao Lai datang sendirian. Jika iblis wanita itu, Luo Xinyan, datang. Master Sekte, sepertinya kita perlu mengaktifkan arai fortifikasi sekte besar-besaran, kata ahli realem martial ancestor lainnya dengan cemas. Nangong Xianyin sedikit mengernyit saat dia mempertimbangkan sejenak sebelum berteriak dengan dingin, aktifkan arai fortifikasi sekte besar-besaran. Balok seperti awan merah tua dengan cepat muncul, menyelimuti seluruh sekte catatan surgawi. Aura iblis menghantam awan merah tua tanpa henti. Riak energi menyebar saat aura iblis menyebar. Namun, Yao Lai tidak melanjutkan serangannya. Dia perlahan bersembunyi di antara awan hitam, diam-diam menghadap ke sekte catatan surgawi. Nangong Xianyin dan teman-temannya turun ke tanah. Para ahli realem martial ancestor tampaknya berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Aura iblis Yao Lai terlalu kuat. Itu adalah sesuatu yang hampir tidak bisa mereka kelola. Arai fortifikasi sekte besar-besaran ini seharusnya bisa bertahan beberapa hari. Mari berharap 5 sekte ilahi lainnya akan menerima berita dan mengirim bala bantuan untuk membantu kita. Seorang ahli realem martial ancestor berkata dengan agak mengecewakan. Bentrokan dengan Yao Lai cukup melemahkan semangat. Master sekte-sekte Dewa Iblis, Luo Xinyan, belum tiba. Hanya Yao Lai belaka yang terbukti menjadi tantangan bagi mereka. Apa yang akan terjadi jika iblis wanita itu, Luo Xinyan, datang? Sepertinya Sekte Dewa Iblis tidak berniat menyerang fortifikasi sekte besar kita. Salah satu ahli realem martial ancestor mendongak dan berkata dengan ragu. Apa yang mereka lakukan? Jika Sekte Dewa Iblis telah menyerang fortifikasi sekte besar dengan kekuatan penuh, susunan mereka paling lama bisa bertahan seminggu. Itu bisa dengan mudah bertahan sekitar setengah tahun jika Sekte Dewa Setan tidak menyerang barisan. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Nangong Xianyin mengerutkan alisnya. Dia memiliki perasaan yang mengganggu bahwa situasinya tidak sesederhana itu. Sekte Master, apakah mereka berencana menjebak kita? Tanya seorang ahli realem martial ancestor dengan ragu. Mereka tidak bisa mengabaikan rasa tidak nyaman yang berlama-lama di hati mereka. Bagaimanapun, kita harus memberitahu sekte ilahi lainnya sesegera mungkin.
Hanya sekte catatan surgawi kita saja yang jelas bukan tandingan sekte Dewa Iblis, kata Nangong Sianyin dengan nada berat. Di antara 9 sekte iblis dan ilahi, sekte Dewa Iblis adalah salah satu sekte terkuat. Adapun sekte catatan surgawi, itu hanya rata-rata di peringkat. Perbedaan kekuatan itu tidak sepele. Selanjutnya, kekuatan Yao Lai telah meningkat pesat. Itu jauh melebihi imajinasi mereka. Jika bukan karena kekuatan mereka meningkat karena elikir suci Nili, mereka akan lama musnah. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kekuatan Yao Lai meningkat gitu cepat? Selanjutnya, aura iblis dari sebelumnya dipenuhi dengan energi yang mengerikan. Itu membuatnya merasa kedinginan, aura iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, Nili tiba-tiba membuka matanya di lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles. Dia akhirnya menyelesaikan penggabungan dengan pedang meteorit Dewa Petir. Setelah bergabung dengannya, tubuhnya tidak bisa dihancurkan jika pedang itu tetap tidak dihancurkan. Selain itu, kekokohan pedang meteorit Dewa Petir berada di luar imajinasi. Meskipun kekuatan Nili tidak pada ahli alam martial Ancestor, dia juga tidak cocok dengan ahli alam martial Ancestor. Tubuhnya mampu menahan serangan dari ahli alam martial Ancestor. Ini karena tubuh Nili sekuat pedang-pedang meteorit Dewa Petir. Xiao Ning, dan Ye Ziyun segera berjalan ketika mereka melihat Nili terbangun. Nili, kamu baik-baik saja. Xiao Ning, menatap Nili dengan prihatin. Mata Ye Ziyun mendarat di tubuh Nili saat dia menyipitkan matanya sambil tersenyum. Apakah ada yang aneh dengan tubuhku? Nili melihat ke bawah. Saat kamu berkultivasi, mata Ning tidak meninggalkanmu untuk sesaat pun, kata Ye Ziyun sambil tersenyum. Wajah Xiao Ning memerah gitu dia mendengar Ye Ziyun. Nili menatap Ye Ziyun dan bertanya sambil tersenyum, tentu saja, Ning melakukannya karena dia mengkhawatirkanku. Bagaimana denganmu? Aku tidak bisa repot-repot peduli padamu. Ye Ziyun mendengus membalas. Nili tersenyum, dia secara alami tahu karakter Ziyun. Dia sama sekali tidak akan mengakuinya. Ayo cepat pergi, kata Nili dengan senyum tipis. Kita harus kembali ke sekte bulu ilahi. Baik, Ye Ziyun mengangguk. Dia sudah siap untuk meninggalkan sekte catatan surgawi dengan Nili. Ketiganya berjalan keluar dari lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles sebelum Nili menyimpannya. Saat Nili dan perusahaan keluar, mereka langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Ada tanda-tanda pertempuran di mana-mana. Nili mendongak dan melihat layar warna-warni cahaya di langit. Itu sepenuhnya mencakup sekte catatan surgawi. Sekte catatan surgawi telah diserang. Hati Nili terjepit. Satu-satunya entitas yang akan menyerang sekte catatan surgawi dalam situasi saat ini mungkin adalah sekte Dewa Iblis. Nili, apa yang terjadi di sini? Ye Ziyun bertanya bingung. Nili, saya baru saja menerima transmisi suara guru. Sekte catatan surgawi kami telah diserang oleh sekte Dewa Iblis. Namun, fortifikasi sekte besar telah diaktifkan dan kami untuk sementara baik-baik saja. Guru meminta saya dan Ziyun untuk bergegas ke sana sebagai secepatnya. Xiao Ning mendongak dan berkata kepada Nili. Nili terdiam sejenak dan berkata, temui mereka dulu. Aku akan menyelidiki situasinya dan bertemu denganmu nanti. Baiklah kalau gitu, hati-hati, Ye Ziyun berkata dengan anggukan setelah berpikir sejenak. Nili, kamu harus berhati-hati, kata Xiao Ning sambil menatap Nili. Jangan khawatir, bahkan jika itu adalah sekte Dewa Iblis, tidak ada dari mereka yang bisa melakukan apapun padaku. Nili tertawa sambil berkata dengan percaya diri. Xiao Ning dan Ye Ziyun terbang. Mata Nili sedikit menyipit saat kilatan dingin melintas di matanya. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya akan melawan sekte Dewa Iblis secara langsung. Keakraban Nili dengan sekte Dewa Iblis tidak bisa lebih baik lagi. Mereka adalah lawan kenalannya dan dalam kehidupan masa lalunya, Nili pada dasarnya telah bertarung beberapa kali dengan anggota inti dari sekte Dewa Iblis. Dia tahu kekuatan mereka di ujung jarinya. Dengan watch, Nili menghilang ke udara tipis. Di udara ratusan kilometer jauhnya, 3 orang mengambang diam-diam di langit. Mereka adalah tetua dari sekte Dewa Iblis. Memimpin mereka adalah Penatua Phoenix Theater kedua dari sekte Dewa Iblis. Dia adalah wanita yang memikat dengan dada yang besar.
Dia mengenakan gaun yang terbuat dari kain kasa merah yang halus. Tubuhnya yang indah montok dan ada pesona yang tak terlukiskan tentang dirinya. Penampilan sesekali dari kulitnya yang seputih salju hanya membuat darah seseorang melonjak tanpa sadar. Phoenix Feather adalah sosok yang menahan beban di Sekte Dewa Iblis. Dia adalah orang terkuat ketiga di seluruh Sekte Dewa Iblis. Dua lainnya adalah tetua ke-6 dan ke-7. Mereka memegang posisi yang jauh lebih rendah dari penatua kedua tapi mereka juga sangat kuat, setelah mencapai fase awal alam leluhurnya bela diri. Tetua Phoenix Feather, yakinlah, Sekte Catatan Surgawi telah dikepung oleh kita. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat melarikan diri. Penatua ke-16 tersenyum sinis. Tatapannya tidak bisa membantu tapi menyapu dada luas Penatua Phoenix Feather saat kilatan keinginan yang tidak terdeteksi melintas di matanya. Suhu, jangan berbicara dengan sangat yakin. Jika ada yang melarikan diri, kamu akan bertanggung jawab, kata Phoenix Feather dengan mengejek. Saya mengerti. Kami telah menempatkan lingkungan Sekte Catatan Surgawi dalam keadaan terkunci. Ada juga Grand Myriad Fire Array 50 km jauhnya. Sama sekali tidak mungkin bahkan jika seorang ahli realem martial ancestor ingin melarikan diri, kata Suhu sambil menatap matanya. Melintas dengan ganas. Kuharap gitu, kata Phoenix Feather acuh tak acuh. Elder Phoenix Feather, kami tidak pernah gagal dalam tugas kami. Kami hanya menunggu perintah Anda untuk menyerbu Sekte Catatan Surgawi, memusnahkan mereka semua. Sudut mulut Sulong mencemooh. Perjalanan kami ke sini hari ini ke Sekte Catatan Surgawi bukan untuk menghapusnya. Sebaliknya, saya ingin Anda berdua menangkap seseorang. Selanjutnya, orang itu harus ditangkap hidup-hidup. Kata Phoenix Feather saat kilatan samar melintas di matanya yang berair. Sulong yang bingung tidak bisa tidak bertanya, bolehkah saya tahu siapa yang menarik minat Anda, Penatua Phoenix Feather? Suhu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, itu benar. Kami agak bingung, siapa yang perlu dianggap gitu tinggi oleh kami? Ada hal-hal tertentu yang tidak perlu kamu ketahui. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa nama orang itu adalah Nili. Meskipun dia masih muda dan memiliki tingkat kultivasi Dao of Dragon Realm, dia sudah menjadi master sekte dari Sekte Bulu Ilahi, kata Phoenix Feather. Dia bisa menjadi master sekte Bulu Ilahi hanya dengan tingkat kultivasi alam Dao Naga. Dari kelihatannya, Sekte Bulu Ilahi benar-benar kurang berbakat. Suhu tertawa terbahak-bahak. Sebaiknya kamu tidak meremehkannya. Kekuatan Sekte Bulu Ilahi saat ini tak terduga. Ia memiliki banyak ahli alam leluhurnya bela diri dan dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya akan mengirim dirimu sendiri ke kematianmu, ejek Phoenix Feather. Sejak Sekte Bulu Ilahi menjadi sekuat ini, bagaimana Pang Dao of Dragon Realm ini menjadi master sektenya? Tanya Sulong yang bingung. Itulah kuncinya, yang perlu kamu lakukan hanyalah menangkapnya. Kata Bulu Phoenix, jika kamu tidak dapat menemukannya, tawarkan kepalamu sebagai gantinya. Saat Phoenix Feather mengatakan itu, tawa gembira terdengar dari kejauhan di udara. Saya benar-benar merasa terhormat memiliki Penatua Phoenix Feather, peringkat ketiga di Sekte Dewa Iblis yang secara khusus mengunjungi saya. Setelah mendengar suara itu, Phoenix Feather sedikit mengernyit. Dia memfokuskan pandangannya ke kejauhan dan melihat seseorang berdiri diam. Dia tidak lain adalah Nili. Dia benar-benar telah mendengarnya apa yang dia katakan tapi dia tidak memperhatikannya selama ini. Dia benar-benar bukan seseorang yang sederhana. Phoenix Feather menatap Nili dengan dingin. Apakah kamu Nili? Sebuah sinar dingin melintas di mata Phoenix Feather saat dia menilai Nili. Itu benar. Penatua Phoenix Feather, bukankah Anda mencari saya? Bolehkah saya tahu apa itu? Mungkin ada romansa sensual yang Anda ingin saya kagumi. Nili tersenyum sambil mengalihkan pandangannya ke Phoenix Feather dan dua tetua lainnya. Satu berada di puncak alam leluhurnya bela diri dan dua lainnya berada di fase awal alam leluhurnya bela diri. Nili bisa mengidentifikasi mereka dengan nama. Jarang Sekte Master Ni memiliki selera yang gitu indah untuk benar-benar menikmati romansa sensual. Mungkin bukan ide yang buruk untuk datang kepadaku. Ekspresi dingin Phoenix Feather menghilang seketika saat dia berubah menggoda dan mempesona. Matanya yang berair sepertinya mengandung gairah yang penuh nafsu. Pesonanya yang menarik secara tidak sengaja membuat Suhu dan Sulong menjadi linglung.
Ini terlalu berbeda dari sikap biasa Phoenix Theater yang berbicara dengan dingin sebagai kecantikan es. Orang di depan mereka bukanlah Phoenix Theater yang sebenarnya, kan? Wanita benar-benar terlalu berubah-ubah. Jika ini adalah waktu lain, mereka akan rela mati jika dia tersenyum pada mereka. Sulong dan Suhu langsung menjadi iri pada Nili saat permusuhan mereka terhadapnya tumbuh. Jika saya tahu Penatua Phoenix Theater ada di sini untuk menangkap saya akan bersedia untuk menyerah, kata Nili sambil tertawa. Aku akan berdiri di sini tanpa bergerak dan menawarkan diri. Penatua Phoenix Theater, kamu dapat menangkapku dan membawaku bersamamu kapanpun kamu mau. Nili mengulurkan tangannya ke depan dan memberikan tatapan seolah-olah dia memohon padanya untuk menangkapnya. Phoenix Theater ragu-ragu ketika dia melihat Nili bertindak sedemikian rupa. Dia mengamati sekelilingnya. Nili datang sendiri tanpa pengikut. Lebih jauh lagi, cara dia mempersiapkan diri untuk ditangkap tidak bisa tidak membuatnya curiga. Mungkinkah ini trik? Dia tidak percaya Nili adalah tipe orang yang akan kehilangan akal sehatnya atau dimanipulasi hanya karena daya pikat seks. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa menjadi master sekte-sekte bulu ilahi meskipun berada di puncak alam Dao of Dragon bisa sesederhana itu? Pang ini sebenarnya mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Dia benar-benar bodoh. Saudaraku, ayo tangkap dia. Suhu mengepalkan tangannya dalam kegembiraan saat dia bersiap untuk bergerak maju. Sulong buru-buru menahannya dan berkata dengan suara yang dalam, tunggu. Sulong memandang Phoenix Theater yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia masih sedikit bingung saat ini. Apa yang membuat Phoenix Theater gitu berhati-hati dan takut? Mungkinkah Pang di depan mereka tidak sesederhana dia muncul? Penatua Phoenix Theater, bukankah kamu mencariku? Sekarang aku di sini, mengapa kamu tidak menangkapku? Nili menatap Phoenix Theater dengan tatapan bingung. Phoenix Theater terkekeh dan berkata, Master Sekteni, kamu pasti bercanda. Aku di sini bukan untuk menangkapmu tapi untuk mengundangmu. Oh, ini benar-benar kehormatan terbesar saya untuk diundang oleh Anda, Penatua Phoenix Theater. Mungkinkah saya benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi tamu Anda yang sering dan disambut, Penatua Phoenix Theater? Nili menatap Phoenix Theater dengan penuh nafsu saat tatapannya tertuju pada tubuhnya. Semakin Nili tampak bernafsu, semakin Phoenix Theater merasakan sesuatu yang salah. Dia hanya tidak yakin metode apa yang Nili rencanakan untuk digunakan padanya. Tapi telah sampai sejauh ini, tidak mungkin baginya untuk kembali dengan tangan kosong. Phoenix Theater secara bertahap mendekati Nili saat dia berkata dengan senyum menggoda, selama kamu menginginkannya, kamu dapat memiliki wanita manapun di Sekte Dewa Iblis, termasuk aku. Apakah ini termasuk Master Sekte Anda juga? Nili bertanya sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Nili, Phoenix Theater sedikit terkejut. Dia bertanya dengan bingung, bagaimana Anda tahu bahwa Master Sekte kami adalah wanita? Tuan Sekte kami adalah perempuan. Mengapa kami tidak tahu? Suhu dan Sulong saling bertukar pandang. Feng Yu melirik Nili dalam-dalam. Dia merasa curiga di dalam hatinya karena Master Sekte akan diasingkan dalam kultivasi hampir sepanjang waktu sampai-sampai beberapa tokoh peringkat Elder pernah melihatnya sebelumnya. Selanjutnya, setiap kali Master Sekte muncul, dia akan menyembunyikan dirinya dari mata orang lain. Hanya mereka yang paling dekat dengannya yang bisa melihat penampilan aslinya. Dunia luar mengira bahwa Sekte Master adalah laki-laki, tapi nyatanya tidak. Namun, tidak banyak tetua dari Sekte Dewa Iblis yang mengetahuinya, termasuk Sulong dan Suhu. Jadi, bagaimana Nili mengetahuinya? Mereka yang telah melihat Master Sekte yang asli sebelumnya adalah mereka yang paling dekat dengannya. Mungkinkah itu? Feng Yu merasakan sedikit keraguan di hatinya. Mungkinkah Master Sekte memiliki hubungan dekat dengan Nili? Master Sekte ini belum pernah melihat Master Sekte kami sebelumnya, bagaimana Anda bisa menebak bahwa dia adalah seorang wanita? Feng Yu berkata sambil tersenyum. Tuan Sekte Anda dan saya sudah saling kenal sejak lama. Nili terkekeh sambil melanjutkan, aku tidak hanya tahu bahwa Master Sekte dari Sekte Dewa Iblis adalah perempuan, aku bahkan tahu tentang banyak rahasia tentang dia. Master Sekte ini pasti bercanda. Saya akan mendengar apa lagi yang Anda ketahui tentang dia. Feng Yu samar-samar tersenyum sebagai jawaban.
Aku tahu terlalu banyak tentang itu. Nili tertawa. Misalnya, Master Sekte Anda menyukai kue-kue yang Anda buat karena dia sering memuji betapa perhatiannya Anda. Mendengar kata-kata Nili, alis Feng Yu sedikit berkerut. Mengapa Master Sekte memberitahu Nili informasi pribadi seperti itu? Mungkin kamu tahu seni membaca pikiran. Feng Yu gemetar saat dia menatap Nili. Penatua Feng Yu pasti bercanda. Jika saya benar-benar mengetahui seni membaca pikiran dan ingin membaca pikiran Anda, bagaimana mungkin Anda tidak merasakannya dengan kultivasi Anda? Nili tertawa terbahak-bahak saat dia mengikuti. Saya tidak hanya tahu tentang hal-hal yang Penatua Feng Yu sadari, saya bahkan menyadari hal-hal yang tidak Anda ketahui. Apa itu? Feng Yu sedikit mengerutkan alisnya. Penatua Feng Yu, bisakah kita berbicara sedikit lebih dekat? Kata Nili dengan ragu-ragu sambil menatap Sulong dan Suhu. Feng Yu jelas sedikit ragu-ragu terhadap kata-kata Nili. Sulong dan Suhung segera menatap Feng Yu saat mereka berbicara. Penatua Feng Yu, jangan tertipu oleh orang itu. Orang ini sangat licik. Ini akan tergantung jika Penatua Feng Yu ingin tahu. Nili ringan tersenyum saat ia berjalan pergi. Feng Yu menjabat tangannya sebagai tanggapan, saya sangat menyadari apa yang sedang terjadi, jangan berbicara lebih jauh. Feng Yu terbang saat dia berhenti di samping Nili. Dengan lambaian tangan kanannya, segel perlahan menyelimuti mereka berdua. Dia kemudian melihat Nili, bicaralah, ini adalah arai kedap suara. Penatua Feng Yu tidak boleh terkejut dengan hal-hal yang akan saya katakan. Nili berbicara sambil memberikan pandangan yang berarti ke arah Feng Yu. Terkejut, apa yang harus dikejutkan? Jangan bertele-tele dan berbicara. Feng Yu mengerutkan alisnya untuk sesaat saat dia samar-samar merasakan bahwa masalah yang Nili akan katakan padanya terkait dengan Master Sekte dan itu adalah masalah besar. Dengan demikian, itu menggelitik rasa ingin tahu di dalam hatinya. Sejujurnya, saya adalah pendamping Dao dari Master Sekte Anda. Nili bertindak sangat saat dia melihat Feng Yu. Bagaimana mungkin? Anda berbohong dan Anda berani mempermalukan Master Sekte kami. Aku akan membunuhmu. Sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangan Feng Yu saat dia meletakkannya di leher Nili. Dia benar-benar marah. Nili dengan tenang melirik Feng Yu. Mengapa Penatua Feng Yu tidak selesai mendengarkan apa yang saya katakan? Aku akan melihat apa lagi yang keluar dari mulut kotormu itu. Feng Yu dengan dingin mendengus. Master Sekte bersih dan jernih seperti batu giok, belum lagi dia adalah penguasa klan iblis. Bagaimana dia bisa bersama dengan manusia? Nili yakin bahwa Feng Yu tidak akan membunuhnya. Adapun Master Sekte dari Sekte Dewa Iblis, Muya, Nili pasti tidak akan bersikap lunak dengan mulutnya untuk memercikkan air kotor padanya. Dalam kehidupan sebelumnya, Sekte Dewa Iblis telah membantai banyak murid dari Sekte Benar. Dalam pertempuran terakhirnya dengan Kaisar Sage, jika bukan karena halangan Sekte Dewa Iblis, Nili mungkin telah mengalahkan Kaisar Sage. 9 binatang ilahi di bawah Kaisar Sage adalah nenek moyang Muya. Dalam kehidupan sebelumnya, jika bukan karena 9 binatang ilahi yang mengeroyoknya, dia tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, sangat disayangkan karena mereka hanya bidak catur Kaisar Sage. Sekelompok orang yang hanya dimanfaatkan dan tidak menyadari bahkan pada kematian mereka. Kaisar Sage bertujuan untuk memperbaiki seluruh dunia reruntuhan draconik. Dengan seluruh dunia reruntuhan draconik hilang, bagaimana mungkin ada tempat bagi klan iblis untuk tinggal? Klan iblis telah dikhususkan untuk Kaisar Sage. Jika dia ingin membunuh Kaisar Sage, membasmi klan iblis mutlak diperlukan. Apakah Penatua Feng Yu tahu bahwa Muya memiliki tanda naga seukuran ibu jari di pergelangan tangannya? Kata Nili dengan senyum tipis. Itu membuktikan apa? Bahkan jika kamu telah melihat tanda naga di pergelangan tangannya, itu tidak membuktikan bahwa kamu adalah sahabat daunnya. Feng Yu dengan dingin mendengus mendengar jawaban Nili. Penatua Feng Yu adalah salah satu orang yang paling dekat dengan Muya. Jadi Anda akan tahu bahwa tidak hanya ada satu tanda naga. Sebenarnya, ada 6 tanda naga lainnya. 2 di kakinya, 1 di tulang belikatnya. Adapun 2 sisanya, Nili tampak seolah-olah dia ingin terus melanjutkan. Di kehidupan sebelumnya, ketika dia bertarung dengan Muya dan ketika hidup dan mati berada di ujung tanduk, Muya telah mengaktifkan tanda naganya.
Tanda naga itu sangat mempesona sampai-sampai Nili bisa melihat lokasi mereka, bahkan dengan pakaiannya. Secara umum, Muya tidak akan menggunakan tanda naganya. Oleh karena itu, mustahil bagi orang biasa untuk mengetahui lokasi tanda naga itu. Cukup, Feng Yu memotong saat dia merasa sangat terkejut dan tertekan. Sebagai salah satu orang yang paling dekat dengan Sekte Master dari Sekte Dewa Iblis, Muya, dia pernah membantu mandi Muya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa 6 titik tanda naga yang Nili sebutkan sebelumnya tidak salah. Kebenaran yang menakutkan telah menyerbu hatinya. Mungkinkah Master Sekte telah berbaikan dengan manusia? Sangat tidak mungkin bagi siapapun dari klan iblis dan klan manusia untuk menikah. Jika Master Sekte benar-benar melakukan tindakan seperti itu, seberapa terkejutnya klan iblis? Penatua Feng Yu tampaknya sedikit khawatir. Namun, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Selama saya menjelaskannya kepada Penatua Feng Yu, Anda secara alami akan mengerti. Sejujurnya, aku dari klan iblis. Nili membuat sumpah serius. Kamu dari klan iblis. Itu tidak mungkin, kamu jelas memiliki tubuh klan manusia. Feng Yu mengerutkan alisnya saat dia melirik Nili dengan ragu. Penatua Feng Yu tidak sadar, tapi di antara klan iblis, ada seni rahasia yang disebut penyembunyian tertinggi. Nili menjelaskan dengan ekspresi serius, itu bisa merebut jiwa. Saya menggunakan seni rahasia ini dan menangkap manusia. Faktanya, tubuh asliku adalah dari klan iblis. Alasan kenapa aku menggunakan seni penyembunyian tertinggi adalah karena rencana besar. Sudut bibir Nili terangkat saat dia berbicara. Jadi gitu. Jika tubuh asli Nili adalah dari klan iblis dan merebut tubuh klan manusia, itu akan menjelaskan segalanya. Hanya ada 3 orang di seluruh Sekte Dewa Iblis yang mengetahui lokasi tanda naga Sekte Master. Sejak Nili mengetahuinya, itu menunjukkan bahwa Nili memang memiliki hubungan intim dengan Master Sekte. Pasti ada alasan mengapa Nili menyembunyikan dirinya gitu dalam. Siapa yang tahu jika itu adalah pengaturan khusus dari Master Sekte. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.